everyone, welcome back again with me, Indri, as a lecturer for the economic experimental class. So today I want to explain to you about the design experimental, the reality and the model, and some terms in the experimental design, and the last, how can be the trial system work in the experimental model. So we hope after you listen this experimental, you can know and build the theorem, or maybe you can build some design for your example for the experimental. Now let's begin for the design experimental. Based from the background for the problem that you want to build some case for the experimental, and then you can choose the theorem that you want to use for your experiment. And after that, you can build some hypothesis and you make a link for the causal, or maybe you can make a link for the dependent or independent variable. And after that, you must have the data, so you must collect the data. But after you collect the data, you can choose the three part of the environmental that you want to use of it. First of all, you can use some of an action for the environmental, and then you can see some design of the experimental, or maybe environment around you, and then after that you can measure of your models. And after you have some background, you can choose of the problem that you want to have the purpose for your experimental purpose. Or maybe before you make a theorem, you can see, is it the theorem suitable for the case problem that you want to choose? And after that, after you see some environmental that you want to choose for your design, and after that you have a data. After you have a data, you can do analyze, or you maybe can compare with the other, some case, some design, or another like that. And after that, you get some conclusion of it. As I told you before in my video, experimental design is an integral part of the treatment design. And after that, we can conduct the experiment. The data is obtained for the analyze, and then a conclusion is drawn to prove whether the result hypothesis is supported by the experiment data. Jadi, teman-teman, sebaiknya sebelum kita melakukan suatu eksperimen, tadi di awal sudah dijelaskan tentang background untuk kalian pemilihan, bagaimana konsep, lalu kalian bisa menentukan masalah, membangun suatu teori. Nah, setelahnya memang paling penting kita akan merumuskan dulu berdasarkan background dan juga data dukung yang teman-teman miliki. Barulah suatu model untuk eksperimen itu dapat dibentuk. And after that, you must have some processing, and you can start from the treatment design, which is a design related to how treatment are formed. Jadi kamu harus tahu dulu tentang bagaimana membuat kerangka bagan, atau kamu mau memikirkan tentang eksperimen itu at the end itu mau seperti apa. Dan kamu harus mentreatment data-data atau memperlakukan data-data yang ada itu sesuai dengan kenyataan. Treatment can consist of a single factor or can be formed from a combination of several factors. Jadi ada beberapa banyak tindakan-tindakan yang juga bisa kita gambarkan dari beberapa faktor-faktor yang kiranya mendukung data atau desain tersebut terjadi. And then the arrangement of the treatment combination depend on the focus of the research. Nah, dan juga instrumen-instrumen yang mendukung dalam desain kamu itu harus tergantung terhadap kombinasi yang akan menjadi fokusnya, apa sih tujuan kamu untuk melakukan suatu desain atau eksperimen tersebut. For the example, the effect of the domination on the spending depend on the factor for the price of a good consumer, self-control, and the presence or abstain of planning before the consumer shopping. Jadi misalnya kita mau kasih contoh, kita mau melakukan suatu eksperimen tentang pembelian suatu barang. Nah,
apakah suatu barang yang akan dibeli sama konsumen, kita akan melihat dari segi harganya dan juga rasa kepuasan konsumen, atau kita bilangnya seperti self control, seperti halnya ada panic buying ketika seorang konsumen ingin membeli suatu barang. Sehingga beberapa eksperimen-eksperimen tersebut harus link atau harus saling berhubungan terhadap variabel yang akan kita gunakan, karena tadi tujuan akhirnya kita mau melihat seorang konsumen mau membeli produk itu berdasarkan keputusan apa. Nah, teman-teman, maka kita akan melakukan beberapa analisa yang tadi sudah digambarkan di diagram yang di atas. Sedikit saya mengulang tentang rancangan desain eksperimen ya, bagan eksperimen yang bisa kita gunakan. Misalnya teman-teman sudah menentukan latar belakang masalah, ingin melihat perilaku konsumen dalam membeli suatu barang. Apakah berdasarkan brand ataukah berdasarkan harga yang tentunya akan mengarah kepada kualitas. Nah, teman-teman harus membangun dulu suatu masalahnya. Biasanya konsumen itu memilih suatu barang yang tadi kita katakan berdasarkan latar belakang untuk pemilihan barang. Pertama, masalahnya apakah berdasarkan brand, lalu berdasarkan harga, atau berdasarkan kualitas. Atau bisa saja kombinasi dari ketiganya. Nah, kemudian teman-teman akan membangun suatu teori atau juga model yang mendukung atau support ya terhadap permasalahan tersebut. Anggaplah kita menggunakan teori dari permintaan dan juga penawaran sehingga terciptanya equilibrium di pasar. Kemudian kita kumpulkan hipotesis, klausul, dan juga beberapa hal-hal yang berhubungan ya terhadap satu variabel yang mau kita gunakan atau satu tindakan yang mau kita lakukan. Lalu teman-teman bisa melakukan eksperimen dengan mengumpulkan data terlebih dahulu, bisa lewat kuesioner, bisa lewat G-form, atau teman-teman bisa melakukan wawancara terhadap konsumen ya dalam suatu swalayan. Tentunya teman-teman juga harus pertimbangkan beberapa rancangan-rancangan yang ada di dalam bagan, seperti halnya rancangan perlakuan, lalu rancangan lingkungan, dan yang terakhir adalah rancangan pengukuran. Apakah suatu toko yang tempat seorang konsumen berbelanja tersebut mendukung 3 rancangan tersebut? Karena contohnya saja seperti ini, saya sebagai seorang pembeli, saya ingin membeli suatu barang. Maka kita akan mengetes nih atau kita melakukan eksperimen seorang pembeli seperti saya melihat apa dulu saat saya memegang suatu barang. Apakah saya melihat berdasarkan membeli barang itu dari mereknya? Kalau saya berdasarkan merek, berarti saya akan mencari barang tersebut di kolom atau di rak merek tersebut. Anggaplah saya ingin mencari sampo dengan merek A. Maka saya akan mencari etalase untuk barang yang bermerek A tersebut. Atau kalau jika saya ingin mencarinya berdasarkan harga, biasanya saya akan menanyakan dulu kepada waiters atau mungkin sales promotion yang ada di toko tersebut. Saya akan tanya, apakah ada promo untuk pembelian sampo bulan ini? Gitu. Nah, kalau yang terakhir, misalkan saya berdasarkan tadi yang saya bilang kualitas, maka saya akan menanyakan dahulu nih, misalnya di situ ada beberapa orang yang bisa, sales promotion yang bisa kita tanyakan tentang quality control, atau biasanya ada sales promotion girl yang memang bersedia berdiri di stand barang tersebut, terus bisa untuk kita ajak menjadi konsultan gitu kan. Kita akan nanya tentang permasalahan rambut kita, atau kita mau tanya dari segi apa gitu yang kepuasan yang mau kita miliki setelah memilih suatu barang tersebut. Nah, tentunya rancangan perlakuan, lingkungan, dan juga pengukuran ini harus mendukung. Sebab apa? Sebab pemilihan akhir dari suatu barang itu juga berdasarkan 3 rancangan tersebut dan dapat menentukan keputusan akhir kita. Misal saja di situ tidak ada perlakuan dari sales promotion, tidak ada orang yang mampu menjelaskan tentang kebutuhan dari suatu produk, atau mungkin lingkungannya juga dikategorikan terlalu ramai sehingga membuat kita tidak nyaman memilih, sehingga nanti bermasalah terhadap pengukuran terakhir.
Nah, kemudian setelah kamu melakukan trial untuk mencari data lewat GFORM atau kamu datang langsung atau kamu wawancara langsung, maka kamu dapat menganalisa hasil dari data yang kamu peroleh sehingga akhir nanti kamu dapat menyimpulkan hasil akhir terhadap masalah atau latar belakang yang ada di awal tadi ya, tentang kenapa sih konsumen dapat memilih suatu barang, apakah berdasarkan brand, apakah berdasarkan harga, kualitas, atau mungkin ketiganya. Next, I want to explain more detail about the environmental design. So, which is a design related to how these treatment are placed on experimental units or subject, sehingga teman-teman bisa mengetahui tentang berbagai macam tindakan yang bisa kita bangun ketika kita mau melakukan suatu atau pemilihan ya barang yang mau kita beli atau suatu tindakan yang mau kita perbuat. The placement can be done randomly without a restriction, which is called a completely randomized design. Nah, teman-teman masih ingat beberapa pertemuan yang lalu di video pembelajaran di kelas ekonomi eksperimental, saya mengajarkan tentang random eksperimental, di mana teman-teman bisa melakukan suatu percobaan tanpa harus mentreatment dulu suatu produk atau kita memberikan pengarahan terhadap orang yang mau kita lakukan treatment. Atau kalau dalam kebijakan perekonomian, biasanya kita akan menerapkan kebijakannya, lalu nanti masyarakat akan give the respon. Nah, itu juga bisa kita bilang seperti randomly design yang memang tadi pemilihan lokasinya juga masih dibilang tidak spesifik, karena memang tadi akhirnya kita ingin menentukan suatu tindakan atau kebijakan apakah cocok dilakukan di suatu lokasi. And the next, we can measure or respond the design. Namely, a design relate to the measure or observed respond. Jadi kita harus merespon dulu, melakukan keyakinan akan data yang akan kita kumpulkan. And then how to respond experiment are taken from the experimental units dan juga berdasarkan apa sih yang mau kita kaji. Nah, seperti halnya tadi permasalahan atau mungkin subjek-subjek atau kita bilangnya tadi beberapa poin-poin yang mau kita tuju ketika kita ingin melakukan suatu eksperimen. Sehingga kita akan tahu respon orang terhadap desain yang kita buat atau nantinya kebijakan akhir yang akan didapatkannya itu seperti apa. In the reality and the model, how do we develop experimental design? In a model that's reference reality or very similar to the actual environmental related to the substance of the economic problem being studied. Jadi teman-teman harus mengetahui dulu bagaimana kita ingin membangun suatu eksperimen itu dalam dunia nyata sehingga harus sama seperti kejadian yang nyata itu terjadi. Why do not my replicated exactly the same in the laboratory? Jadi kadang kita juga akan kesulitan untuk melakukan suatu tindakan eksperimen jika tempatnya di laboratorium, itu kan ada beberapa hal-hal yang terbatas. Nah, likewise in the agricultural research, for the example development, experimental design, for the example the effect of the variety and the productivity. Nah, kadang-kadang beberapa contoh kayak misalnya produk pertanian, itu juga terbatas ya, tidak bisa kita bilang taruh di satu laboratorium, terus nanti kita akan lihat misalnya tanaman A dikasih pupuk apa, tanaman B dikasih pupuk apa, lalu model pengairannya itu. Nah, karena memang ini butuh suatu tempat lahan yang nyata untuk penerapan tanaman tersebut bisa bertumbuh dan berkembang. Yang akhirnya kita juga bisa menentukan keputusan apakah eksperimen atau mungkin percobaan dengan model ini bisa dikatakan cocok. Therefore, it is very logical the discovery of the varieties exciling takes several years because need to be tested for the different mental or maybe different experiments and environment or various combination of the factor that can affect productivity, including durability against various paths and environmental extreme. Jadi tentunya di beberapa produk seperti pertanian atau mungkin beberapa produk-produk pangan ya yang sifatnya melibatkan sumber daya alam lahan. Nah, tentunya nggak mudah untuk kita melakukannya hanya sekedar 1-2 tahun. Bisa saja kita butuh untuk melakukan eksperimen ini di beberapa tahunnya lagi, tidak dalam jangka waktu yang singkat dan juga tidak melihatkan beberapa
faktor ya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan suatu tanaman, atau mungkin kalian ingin melihat faktor bisa tumbuhnya ikan itu jauh lebih cepat gitu, tentunya nggak sebentar gitu kan. Kalau di awal-awal saya selalu mencontohkan tentang pembelian barang, terus teman-teman bisa menentukan kepuasan dari pembelian barang tersebut. Nah, di beberapa eksperimental, tentunya di bagian pertanian atau mungkin di kajian kebijakan pemerintah untuk kemakmuran yang ada di negara, nggak bisa cuman sehari 2 hari. Nah, tentunya ini ada beberapa reality dan model yang dibangun yang sifatnya sustainability dan juga continue. So guys, it's time for the quiz. After I do the explanation for you, can you explain again for the simple answer, how can we build the environmental design if we wanna do some policy, maybe for example for the traffic light? And next, I want to explain to you some terms in the experimental design. The first, the experimental unit, is the smallest unit in an experiment that an given a treatment. Jadi ada beberapa unit-unit dalam suatu eksperimen yang memang harus dijelaskan. Tentunya unit-unit itu bisa kita kategorikan sebagai produk atau bahan pendukung atau juga instrumen yang ada di sekeliling jika eksperimental tersebut dilakukan. Treatment is a rule, method, or pursuit applied to experimental unit. For the example, being given money in a large or small denomination, applying the Sharia system or conventional system, or giving a type of fertilizer in the experiment in agriculture. Jadi ada beberapa di sini saya jelaskan ya contoh-contoh yang memang bisa kita lakukan untuk eksperimen, dan harus dikasih tahu dulu bahwa treatment is a rule. Jadi cara untuk kita men-treat suatu desain itu adalah suatu peraturan yang memang harus kita penuhi dalam desain eksperimen tersebut, dan ada beberapa hal yang memang sifatnya baku yang tidak bisa kita ubah karena memang sudah dari teorinya mengajarkan seperti itu. Misalnya kayak applying the Sharia system or conventional system for the bank ya. Jadi ada beberapa aturan-aturan di syariah dan juga di bank konvensional yang berbeda. Misalnya kita mau choose a consumer itu mau lebih prefer wanna use a Sharia system or conventional system. So we must clear explain to the consumer about the rule of the Sharia or maybe the conventional, karena memang nantinya treatment yang menjadi rule ini yang akan mendefinisikan akhir tujuan dari seseorang memilih kedua produk tersebut. The third is factor are independent or explanatory variable that are experimented with as a constituent of treatment. Variable independent variable can be either qualitative or maybe quantitative. Nah, jadi beberapa faktor yang tadi bisa kita tentukan, contohnya orang yang ingin menggunakan jasa perbankan syariah maupun yang konvensional, bisa kita gunakan beberapa variabel-variabel yang sifat pengukurannya itu kualitatif atau juga kuantitatif. Nah, kalau kualitatif berarti ada beberapa yang sifatnya itu ada range-nya yang memang dapat mendefinisikan dan lebih tepatnya dia bisa menjelaskan kenapa seorang konsumen mau memilih kedua produk tersebut. Nah, kalau kuantitatif mungkin kita bisa ukur ya dari sifatnya, misal ini contohnya untuk dia menabung, berarti apakah akan mendapatkan dana bagi hasil jika di syariah, dan kalau di konvensional berapa banyak sih bunga yang akan dia terima. Jadi di situ tadi ada perbedaannya antara yang kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif jauh lebih more wide untuk kita explain reason kenapa kita melakukan atau kita memilih satu tindakan pada eksperimen tersebut. And the last is about the levels are the values of the independent variable and experimented with a simulation experiment. Jadi kita harus membuat suatu range atau level untuk kita mengkategorikan variabel-variabel yang mungkin saja nanti akan ditawarkan kepada aktor yang melakukan eksperimen tersebut. Okay, I want to explain to you about the trial system. The first, we have decentralized system.
Jadi sistem desentralisasi di mana ada free buyer and then the seller can actively looking for a partner to bargain the price of the merchandise. Jadi merchandise-nya ini barang, anggaplah ya. Jadi ada pembeli A, lalu juga ada penjual ya A. Nah, pembeli A dan penjual A ini dapat melakukan tawar-menawar, harganya saling diketahui. Tapi di sini sistem this transaction is somewhat closed, jadi terkadang tertutup sama beberapa penjual dan juga pembeli yang lainnya. Nah, kalau yang kedua adalah the double auction system, di mana ini jauh lebih more open, is a two auction system direction. For example, all seller and the buyers are equal bargaining the price of an item so that all information is known to the public or all seller and a buyer in the auction. Nah, perbedaannya dari yang pertama tadi, kalau yang kedua ini jauh lebih bisa membuka. Misalnya pembeli A, dia pengen cari barang, dia nggak harus hanya terhadap penjual yang A. Karena si pembeli B juga akan tahu bahwa si pembeli A ini sedang mencari barang. Jadi kayak misalnya kamu masuk ke dalam suatu toko, terus dari ujung sana tuh penjual udah tahu bahwa oh itu bakal datang tuh seorang pembeli, jadi kita udah bersiap-siap akan menawarkan harga terbaik. Tapi dari awal dia masuk ke toko, udah ada orang-orang juga yang akan menawarkan mungkin dari harga yang sama. Dan para penjual ini akan terbuka nantinya bahwa pembeli ini akan jatuh memilih kepada toko yang mana. And the last about the trial system is the post-over transaction system is a system transaction that are commonly found in the retail business sector and industry. Jadi yang terakhir ini tentang the post-over transaction, lebih tepatnya kita biasa sebutnya gini, pembeli ya yang sudah menentukan budgetnya dari awal untuk dia membeli suatu barang dan dia langsung memilih mau kepada siapa dia membeli barangnya tersebut gitu. Atau tadi ada ABCD penjual, 3 penjual, dia mau tahu bahwa setiap harga yang ditawarkan oleh penjual itu berapa dan dia langsung menentukan dan dia sudah menyesuaikan dengan budget yang ia punya. Okay guys, I think it's enough for experimental design that I wanna explain to you before. Bahwa tadi sudah saya jelaskan sebelumnya tentang bagaimana teman-teman membangun suatu eksperimen berawal dari masalah yang mau kita tentukan, lalu pengumpulan hipotesis, data, dan juga harapannya teman-teman bisa mendeteksi dan juga menganalisa ataukah lingkungan-lingkungan yang tersedia ini mumpuni untuk kita melakukan suatu desain. Karena tentunya sangat berpengaruh untuk seseorang yang melakukan eksperimen untuk membaca environmental yang ada di sekitar. Sampai dengan teman-teman menentukan trial system mana yang terbaik untuk kita tentukan dalam suatu melakukan eksperimen. Nah, dan juga teman-teman yang ingin membaca lebih lanjut bisa dibaca di buku referensi ini dari Profesor Bambang Juanda, buku Ekonomi Eksperimental. Okay guys, I think it's enough for this video. I hope you can enjoy and thanks for watching, and don't forget to answer the question of the quiz in the comment box, and also don't forget to like and juga subscribe. See you in the next video. Bye-bye.